Suatu hari, aku bertemu dengan orang gila, tak jauh dari makam seorang wali. Ia berbicara tidak jelas seperti sedang mengobrol dengan seseorang. Dia berbicara seperti ini. Andaikan mereka tahu bahwa ada waliullah, tanpa nama dan tanpa gelar, yang memiliki kemampuan seperti wali kutub, niscaya mereka akan datang berbondong-bondong mencium tangan wali tersebut, kemudian memohon didoakan hajatnya. Dan jika wali tanpa nama dan tanpa gelar itu telah wafat, niscaya mereka akan berlama-lama di kuburannya untuk berdoa dan berzikir, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala hajatnya. Andaikan mereka tahu jika mereka berkhidmat kepada wali tanpa nama dan tanpa gelar tersebut, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Namun sayang sekali karena wali tersebut tanpa nama dan tanpa gelar, sehingga ia seringkali dilupakan dan diabaikan oleh setiap orang. Aku kaget mendengar ocehannya dan aku bergumam sendiri, wah, ada wali tanpa nama dan tanpa gelar yang memiliki keistimewaan seperti wali kutub. Siapakah wali tersebut? Karena rasa penasaran, dan sedikit rasa takut, kemudian aku memberanikan diri untuk bertanya, siapakah sebenarnya wali tanpa nama dan tanpa gelar tersebut? Lalu kami berdialog. Maaf Mbah, tadi saya mendengar, Mbah ngomong panjang lebar dan berbicara tentang wali tanpa nama dan tanpa gelar. Siapakah sebenarnya wali tersebut Mbah? Mengapa begitu hebatnya wali tersebut, sehingga memiliki kemampuan dan derajat hampir menyamai wali kutub? Orang gila tersebut menoleh ke arahku dan matanya sedikit melotot, lalu berkata, "Sampeyan siapa? Kamu menguping omonganku ya? Apa pentingnya buat kamu tahu tentang wali tanpa nama dan tanpa gelar tersebut?" Mendengar ucapannya yang agak bernada tinggi, aku merasa sedikit takut dan gemetar, lalu aku berkata, "Maaf Mbah, bukan maksud saya menyinggung Mbah, nama saya Si Bolang. Saya seorang muhibin dan pecinta waliullah. Saya dan teman-teman gemar berziarah ke makam para waliullah untuk bertawasul dan ngalap barokah. Saya penasaran dan tertarik dengan wali tanpa nama dan tanpa gelar yang Mbah sebutkan tadi. Kalau boleh tahu siapakah wali tersebut Mbah?" Orang gila itu tertawa terbahak-bahak, hahaha, dasar bocah goblok. Namanya juga wali tanpa nama dan tanpa gelar. Tentu saja aku tidak tahu nama wali tersebut dan apa gelar kewaliannya. Kamu ini tampangnya kelihatan pintar, tapi ternyata goblok. Hahaha. Aku tersentak kaget, karena perkataannya terasa menusuk hati. Dia menyebutku goblok, wajahku sedikit merah menahan emosi. Sepertinya aku salah sangka. Kukira orang gila tersebut orang yang bisa diajak bicara, tapi nyatanya dia malah menyebutku goblok. Ya, aku memang goblok, namanya juga wali tanpa nama dan tanpa gelar. Jadi siapa yang tahu nama dan gelar wali tersebut? Ah sudahlah, sebaiknya aku tinggalkan saja dia. Lalu aku pun mulai membalikkan badan dan membuang muka dengan wajah masam, hendak meninggalkan orang gila tersebut. "Hai Si Bolang, mau kemana sampeyan? Sampeyan ini bagaimana? Sudah datang tidak mengucapkan salam, malah pergi begitu saja tanpa berpamitan. Baru begitu saja sudah tidak sabar? Apakah gurumu tidak mengajarkanmu untuk mengucapkan salam saat datang dan pergi? Apakah gurumu tidak mengajarkanmu untuk bersabar dan menahan amarah?" Kemudian langkahku terhenti. Astagfirullah, betul sekali. Aku tadi lupa mengucapkan salam sebelum memulai obrolan, dan aku juga pergi begitu saja tanpa mengucapkan salam. Lalu aku kembali menghampirinya dan berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mbah, atas kelancangan saya karena datang dan pergi begitu saja. Sekali lagi saya mohon maaf." Lalu aku mencoba meraih tangannya untuk menyalami dan mencium tangannya, tetapi orang gila itu menepis tanganku dan berkata, "Sudah cukup, gak usah pakai cium tangan segala." Aku jadi salah tingkah, dan tiba-tiba suasana menjadi hening. Beberapa menit kemudian Mbah itu lalu berkata, "Ngapain kamu masih di sini?" Dengan sedikit canggung, aku menjawab, "Maksud saya adalah ingin tahu siapa sebenarnya wali tanpa nama dan tanpa gelar yang Mbah bicarakan tadi." Kemudian dia bertanya, "Kamu ini kok enggak pinter-pinter juga? Sudah berapa lama kamu ngaji atau belajar tasawuf?"
Lalu aku menjawab, sudah sekitar hampir 7 tahun Mbah. Lalu orang gila itu berkata sambil menepuk pahanya. Sudah ngaji 7 tahun? Masa kamu masih nggak mudeng? Dan nggak tahu wali tanpa nama dan tanpa gelar, memangnya gurumu tidak memberi tahumu? Aku menjawab, saya sering membaca dan mendengar cerita dari guru saya, tapi saya belum tahu dan belum pernah mendengar ada wali tanpa nama dan tanpa gelar, dan juga guru saya pun tidak pernah menyebutkan tentang wali tersebut. Orang gila itu tertawa terbahak-bahak lalu berkata, sebenarnya gurumu itu sudah menyebutkannya. Bahkan mungkin berulang-ulang kali menyebutkannya. Hanya saja kamu saja yang enggak paham-paham. Lagi pula sebutannya wali tanpa nama dan tanpa gelar. Jelas gurumu mungkin tidak tahu nama wali tersebut dan tidak tahu gelar wali tersebut. Akan tetapi kamu sendiri sebenarnya tahu siapa wali tersebut. Bahkan wali tersebut begitu dekat dengan kamu. Aku bergumam dalam hati, dipenuhi rasa penasaran. Apaan? Aku mengenal wali tersebut, siapakah dia? Orang gila itu tertawa terbahak-bahak, hahaha, wali tanpa nama dan tanpa gelar itu adalah orang tuamu sendiri. Makanya aku tidak tahu siapa nama orang tuamu dan gelar orang tuamu. Yah, bagaimana aku tahu? Kenal juga enggak? Mendengarkan jawabannya, aku jadi tambah bingung dan semakin bertanya-tanya. Orang tuaku? Maksud Mbah orang tuaku adalah wali tanpa nama dan tanpa gelar, mengapa bisa begitu Mbah? Orang gila itu mulai menatap mataku dengan tajam, lalu bangkit dari duduknya dan berkata, apakah kau tidak tahu tentang Uwais Al-Qarni? Beliau salah satu sahabat yang tidak pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi secara fisik, dan beliau juga seorang wali. Apa yang menyebabkan dia memiliki derajat yang begitu agung, hingga namanya terkenal di langit walaupun di bumi tak ada seorang pun yang mengenalnya? Kau tahu, sahabat Uwais Al-Qarni menceritakan bahwa ibunya pernah berkata dan mendoakannya, anakku Uwais, aku tahu hatimu begitu sangat mencintai dan menginginkan dapat bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Namun kini kau datang padaku dengan wajah dirundung sedih karena tidak berhasil menemui Rasulullah dan kau memilih segera pulang karena memikirkan dan mengkhawatirkan ibumu ini, dan aku ridho kepadamu. Kemudian ibunya berdoa, ya Allah, Engkau Maha Tahu, saksikanlah bahwa sesungguhnya aku telah ridho kepada anakku, maka terimalah ridhoku ya Allah, dan ridhoilah anakku Uwais. Dan apakah kau tidak tahu, bahwa Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani, di masa kecilnya, ketika dirampok malah berkata jujur tentang kantong emas yang ia bawa, perampok itu terheran-heran, mengapa ia malah jujur dan menunjukkan kantong emas yang dibawanya, padahal setiap orang yang mereka rampok selalu berbohong tentang bawaannya, dan berusaha menyembunyikannya dari mereka. Lalu apakah kau tahu apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Beliau berkata, ketika aku hendak bepergian untuk menuntut ilmu, ibuku berpesan, anakku, bila engkau bertemu dengan siapapun, maka jujurlah dan jangan berbohong. Sungguh ibu lebih ridho bila engkau jujur, sekalipun engkau harus kehilangan harta dan perbekalanmu, daripada kau harus kehilangan kejujuranmu. Karena taatnya kepada ibunya, beliau mendapatkan derajat yang luar biasa. Kemudian, lihatlah ibumu sendiri, berapa lama dia mengandung dirimu di dalam perutnya, apakah kau sanggup menahan penderitaannya saat mengandungmu? Dia pun rela menahan perih dan pedih saat melahirkanmu. Dia hanya berharap agar kau terlahir dengan sehat dan selamat. Apakah kau pernah memikirkan hal itu? Itu adalah kekuatan Allah yang dianugerahkan kepada ibumu melalui Rahman dan Rohimnya, dan ini adalah sumber kekuatan para waliullah. Aku terdiam 1000 bahasa, rasa hati ini ingin menangis sejadi-jadinya, aku serasa dihakimi pada yaumul hisab. Lalu orang gila itu berkata lagi, kau bangga dan takjub dengan karomah para waliullah, tetapi, pernahkah kau bangga dan takjub pada karomah ibumu sendiri, yang telah Allah anugerahkan kepadamu? Pernahkah kau bangga dan takjub kepada ibumu, yang telah merawatmu dengan penuh kesabaran, yang selalu mendukungmu, dan selalu memprioritaskan dirimu dibandingkan dirinya sendiri? Waktu kau masih kecil, dia tidur sedikit sekali, karena kau selalu nangis dan rewel,
sebagaimana para waliullah yang tidurnya sedikit, karena memikirkan umat muslim, yang banyak berkeluh kesah. Apakah kau tidak tahu kalau itu adalah bukti karomah ibumu? Tidakkah kau pernah mendengar kalimat ini? Ridho orang tua adalah ridhonya Allah. Mereka yang menjadi wali kutub dikarenakan ridho dari orang tua mereka. Tidakkah kau sadar bahwa doa dan harapan kedua orang tuamu hampir setara dengan wali kutub? Astagfirullah, mendengar kata-kata orang gila tersebut, seakan petir menyambar seluruh tubuhku, badanku rasanya hancur dan binasa, rasanya ingin sekali aku menangis sekuat-kuatnya. Orang gila itu berdiri lalu berkata sambil menunjuk ke arahku. Lihat dirimu, kelak kau akan menjadi seorang bapak. Apakah kau tahu karomah bapakmu selama ini? Lihatlah tangannya, lihatlah punggungnya, lihatlah kulitnya. Setiap hari ia membanting tulang, agar kau tetap bisa makan, tetap bisa tertawa dan tetap tersenyum. Dia bekerja siang dan malam hanya untuk mengabulkan segala permintaanmu, dan meredakan tangisanmu. Ketika kau masih kecil, dan sering melakukan kesalahan, dialah orang yang paling depan untuk membelamu. Ketika kau dalam bahaya, dia rela menghadapi bahaya itu untuk menyelamatkanmu. Dia tanggung semua bebanmu dan ibumu di pundaknya. Walaupun tubuh semakin rapuh, dia tetap berusaha dan berjuang untuk kehidupanmu. Tidakkah kau sadari bahwa bapakmu itu adalah seorang mujahid fisabilillah, yang setiap hari dia berjuang untuk menafkahi kehidupanmu? Bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun, dia adalah bapakmu dan seharusnya dia menjadi mujahidin kebanggaanmu. Ya Allah, ya Robi, aku seperti hancur lebur mendengar ucapan orang gila tersebut. Bahkan aku baru sadar, ternyata selama ini yang gila adalah aku, bukan mbak itu. Aku telah melupakan siapa sesungguhnya orang tuaku sendiri. Aku melupakan semua yang telah mereka berikan kepadaku. Bahkan aku sering membuat mereka terluka karena terlalu mementingkan diriku sendiri. Aku sering takjub akan pesona dan karomah para wali. Tetapi aku tak pernah sadar dengan orang tuaku sendiri, yang tidak kalah hebat dengan para wali. Aku terdiam dan terperanjat. Sepanjang malam aku berdoa, Ya Allah, Ya Robi, ampunilah segala dosa hambamu ini, dan juga kedua orang tuaku. Sayangilah dan kasihanilah mereka, sebagaimana mereka menyayangiku. Jika kalian suka video ini, silahkan like dan share video ini. Dan jangan lupa, untuk terus bantu kami, agar tetap eksis di channel ini. Dengan cara, klik tombol subscribe, dan aktifkan lonceng untuk notifikasi video kami yang terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.